Iya, hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang keempat, saudara, sampai Amsal pasal yang kelima. Amsal 11 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Amsal pasal yang ke-11 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata begini, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Saudara, firman ini berkata pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Hari kemurkaan, kita sudah membaca kisah dari bangsa Israel. Ketika Tuhan berkata dia murka terhadap bangsa itu, maka dia akan menjatuhkan hukuman. Hukumannya bisa berupa kematian, bisa berupa tulah, wabah, dan segala macam, bahkan bencana yang terjadi. Firman ini berkata, saudara, bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Saat kita ini hidupnya dimurkai Tuhan, maka sebanyak apapun harta kita tidak akan pernah bisa menolong. Bahkan semewah apapun mobil yang saudara tumpangi tidak akan bisa menyelamatkan saudara dari sebuah kecelakaan jika Tuhan izinkan memang harus meninggal. Ya, jadi saudara, kita melihat bahwa kekayaan, harta benda, dan semua hal-hal yang kita banggakan di dunia ini tidak akan bisa menyelamatkan kita. Ayat ini dengan jelas berkata pada hari kemurkaan harta tidak berguna, ya. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut, ya. Kemurkaan itu ya sangat dekat dengan diidentikan dengan apa? Maut. Saat murka datang, maka di situ ada kuasa maut. Saat murka Tuhan datang, maka kuasa maut juga seringkali ada di sana. Nah, saudara, ketika hari kemurkaan tiba atas seseorang, maka harta ataupun apa yang dia miliki itu tidak akan berguna. Tetapi kebenaran itu akan melepaskan dia dari maut. Apa yang melepaskan kita dari maut? Ya, bukan uangmu, bukan jabatanmu, bukan karirmu, bukan mobil mewahmu atau apapun, tetapi yang bisa melepaskan kita dari maut dan melindungi kita dari hari kemurkaan, yaitu kebenaran. Kenapa kemarin saya berkata jangan pernah ya berburu harta sehingga engkau merelakan dan menghalalkan segala cara melakukan hal-hal yang tidak benar hanya untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Ya, tetapi saudara, ya mari kita mulai berburu perkenanan Tuhan, mencari Tuhan sehingga kapanpun ya kita mungkin dipanggil Tuhan, kita siap. Ya, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa orang kaya dan orang diberkati itu dua hal yang berbeda. Kalau kita menjadi orang yang diberkati, kita menikmati berkat Tuhan itu di dalam kebahagiaan, dalam perkenanan Tuhan. Rumah tangga kita dijagai, rumah tangga kita berbahagia. Tetapi kalau orang hanya memperoleh kekayaan, maaf, tidak semua orang kaya itu diberkati. Karena banyak orang kaya yang hidupnya itu tidak berbahagia, rumah tangganya nggak bahagia, ya hubungannya dengan sesama juga tidak berbahagia. Kenapa? Karena dia hanya punya kekayaan tapi dia nggak mencintai Tuhan. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran dapat melepaskan kita dari maut, saudara. Ya, bahkan kematian pun tidak sanggup menarik kita kepada maut ketika kita hidup dipimpin oleh kebenaran. Ya, karena orang yang di dalam Tuhan ya hidupnya dipimpin kebenaran, sekalipun dia meninggal itu adalah sebuah keuntungan, bukan maut atau kebinasaan. Karena itu hari ini mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Kita sungguh-sungguh menjalani jalan-jalan kebenaran. Mari kita mulai berdoa supaya kita ini mengenal kebenaran. Ya, setiap hari kita mendengarkan firman, kita sedang mendengarkan kebenaran Tuhan. Karena itu mari kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman. Kalau hari-hari ini ada hal-hal yang perlu dibereskan dari hidup kita, saudara, mari kita mulai bereskan itu. Mari jangan terlalu terikat dengan segala sesuatu di dunia ini sehingga kita ini diperhamba oleh segala sesuatu. Ya, boleh menikmati harta tapi jangan diperhamba ya karena harta yang kau miliki itu. Mari kita diperhamba oleh kebenaran sehingga apapun, saudara, yang kita bisa nikmati hari ini kita sadar bahwa itu hanya dari Tuhan. Ya, saudara, ya saya bersaksi kepada saudara, kalau hari ini saya bisa melayani ya dengan berkat Tuhan, dengan mobil yang baik, mobil yang bagus, saudara. Ya, bukan berarti sekarang saya nggak bisa naik motor, saudara, pelayanan.
Ya saya bisa naik mobil yang bagus, saya bisa naik mobil yang mewah, tetapi saya hari ini masih bisa naik motor. Ya, kalau memang harus terpaksa naik motor. Artinya apa saudara? Kita boleh menikmati yang Tuhan berikan berkat itu, tetapi jangan berubah hatimu. Ya, tetaplah mengasihi Tuhan seperti apa adanya. Ya, tetaplah kita menjadi seperti apa adanya. Jangan berubah. Oh, karena saya sudah kebiasaan naik mobil, ya saya nggak mau lah kalau disuruh naik motor. Ya, itu yang menjadi salah. Ya, ketika kita diberikan Tuhan sesuatu, ya, karena sudah terbiasa pakai barang-barang yang bermerek, yang mahal, saya udah nggak bisa pakai yang tidak bermerek. Kenapa? Alergi saya. Nah, itu yang salah saudara. Ya, sekalipun mungkin ya kita diberikan, ya saya ini ya kalau saya sih ya pakai barang bermerek, saudara mungkin lihat itu karena pemberian orang saudara. Ya kalau saya sendiri beli itu enggak, tapi diberi orang saudara. Saya bisa pakai yang bermerek karena pemberian orang, tetapi saya tetap bisa pakai yang tidak bermerek. Kenapa? Karena bukan itu yang menentukan harga diri saya. Saya berharga bukan karena merek yang saya pakai, saya berharga karena Tuhan ada dalam hidup saya. Mari kita mulai hidup di dalam kebenaran. Ada orang yang sudah terbiasa harus pakai yang bermerek, kalau nggak bermerek aduh rasanya alergi gitu ya, rasanya aduh ya harga diri saya jatuh. Nah, ini yang menjadi dosa saudara. Ya, mari kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran. Kita boleh menikmati harta atau apapun yang Tuhan berikan kepada kita untuk sebagai fasilitas kita ada dalam dunia ini. Ya, tetapi jangan sampai itu mengikat kita sehingga kita tidak lagi hidup dalam kebenaran. Ingat, pada hari kemurkaan harta itu tidak berguna, tetapi kebenaran dapat melepaskan kita dari maut. Karena itu hari-hari ini kejarlah kebenaran. Ya, kejar sampai engkau mendapatkannya saudara, supaya engkau hidup dalam kebenaran, rumah tanggamu diberkati, anak-anakmu diberkati Tuhan. Ya, ayat yang kelima berkata, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Ya, ingat saudara, dalam kehidupan ini ada banyak jalan. Seringkali ada begitu banyak orang yang datang bertanya kepada saya, Bu, kenapa jalan hidup saya ini bergelombang terus, Bu? Ya, nggak pernah rata ya. Ayat ini berkata, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya. Karena dia hidup oleh kebenaran, dia dipimpin kebenaran, makanya kebenaran itulah yang meratakan jalannya. Kalau kita jadi orang yang saleh, ya maka jalan kita diratakan oleh kebenaran yang ada dalam hidup kita. Orang saleh itu udah pasti benar, udah pasti hidup dalam kebenaran saudara. Ya, tetapi orang fasik itu jatuh di dalam kefasikannya sendiri. Hari ini ya pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau hidup dalam kebenaran atau kita mau terus ada dalam kefasikan. Sengaja terus berbuat dosa, sudah tahu itu dosa, sengaja terus jatuh bangun. Ini namanya orang fasik. Orang yang sudah tahu kebenaran tapi dia gak mau berubah. Ayo saudara, firman Tuhan adalah kebenaran. Ketika kita mendengar kebenaran, mari kita mau belajar melakukan. Ketika Tuhan berkata ampuni, ampuni saudara. Waktu Tuhan bilang jangan ada akar pahit, jangan ada akar pahit. Ketika Tuhan bilang bersukacita, bersukacita. Waktu engkau difitnah, waktu engkau direndahkan, terimalah semua itu sebagai sesuatu yang memang Tuhan izinkan. Ya, sampai kita sudah gak bisa lagi yang namanya yang mengalami kepahitan gitu ya. Saya bersyukur saudara kalau hari-hari ini ya tidak ada lagi yang bisa membuat saya pahit hati. Kenapa? Karena saya sudah belajar untuk melepaskan semua. Dan saya tahu kebenaran firman Tuhan berkata semua yang terjadi di hidup kita ini Tuhan izinkan. Mau kita difitnah, mau kita direndahkan, mau kita diludahi sekalipun. Kalau kita mengerti kebenaran, maka kita ini dapat menerima segala sesuatu dengan hati yang mengucap syukur. Tetaplah tinggal dalam kebenaran. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Waktu kita tinggal dalam Kristus, firman Tuhan berkata, kalau aku tinggal dalammu dan engkau dalamku, maka engkau akan berbuah banyak. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, demikian juga kamu, kata Yesus. Kamu tidak pernah akan bisa berbuah kebenaran kalau kamu tidak tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Mari saudara, kita mau tinggal dalam Kristus sebagai pokok anggur yang benar, supaya kita juga menghasilkan buah-buah kebenaran. Ingat, harta tidak bisa menyelamatkan pada hari kemurkaan, tetapi kebenaran dapat menyelamatkan kita dari maut. Hari ini kita gak pernah tahu sampai kapan nasib, kita gak pernah tahu sampai kapan hidup kita. Tapi selama Tuhan kasih kesempatan, kita mau mengejar kebenaran di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menegur kami, yang memberikan pencerahan bagi kami.
Untuk kami terus mengejar Tuhan di dalam hidup ini, untuk kami terus mencari Tuhan dalam hidup ini, sampai kami menemukan Engkau sebagai kebenaran itu Bapa. Kami tidak ingin mengejar sesuatu yang lain. Kami tidak mau mengejar harta. Itu hanya bonus yang Tuhan berikan ketika kami hidup dalam perkenanan-Mu. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada Kristus saja. Mataku tertuju padamu Tuhan. Hati kami melekat hanya kepadamu Yesus. Bawa kami hari-hari ini Tuhan untuk hanya memandang kepadamu saja, bukan kepada dunia ini Tuhan. Mari katakan bersama saudara di hadapan Tuhan. Biar kita mau katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Bimbing kami Tuhan masuk rencana-Mu, bimbing aku masuk rencana-Mu, masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Biar kita mau bilang pada Tuhan, ku mengikuti kehendak-Mu, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar mata kami hanya tertuju kepada kebenaran-Mu Bapa. Biar mata kami hanya tertuju kepada firman-Mu sebagai kebenaran yang sanggup membebaskan, melepaskan kami dari maut. Kebenaran sanggup membebaskan kami, bahkan meluputkan kami daripada maut. Terima kasih Tuhan. Kau mengingatkan kami pagi ini dengan firman-Mu agar kami terus berjaga-jaga dalam kebenaran. Karena orang fasik akan jatuh dalam kefasikannya, tetapi orang yang saleh dipimpin oleh kebenarannya. Pimpin hidup kami dalam jalan kebenaran-Mu. Jadikan kami orang yang saleh, yang berjalan dalam kebenaran, agar hidup kami dipimpin di dalam kebenaran itu. Jalan-jalan kami diratakan oleh kebenaran itu sendiri. Mampukan kami Tuhan. Berkati setiap keluarga demi keluarga mereka yang setia bangun di pagi ini mencari wajah-Mu. Tuntun Bapa, para istri, suami, anak-anak yang bekerja di luar rumah, dalam rumah, di luar kota, yang kuliah, yang sekolah, Tuhan sertai. Bahkan setiap kami yang melakukan aktivitas kami di mana saja, penyertaan Tuhan. Kebenaran-Mu yang memimpin kami, menjaga langkah kami untuk tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan dan mampukan kami untuk terus mengejar perkenanan-Mu ya Roh Kudus. Berkati setiap mereka yang berulang tahun pagi ini, damai sejahtera sukacita-Mu turun atas kehidupan mereka yang berulang tahun. Terima kasih buat 1 tahun lagi Tuhan sudah tambahkan sukacita, damai sejahtera, bahkan semua harapan-harapan kami Tuhanlah yang mewujudkannya Bapa. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan kami terus berdoa menyerahkan bangsa ini dipulihkan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi dijagai roh takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Bahwa kami terus hidup dalam kekudusan-Mu, mengejar apa yang benar di mata-Mu Bapa. Bahkan kami percaya orang-orang yang terus mengejar kekudusan, mereka akan mendapat keluputan di hari-hari ini, hari-hari yang terakhir. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa Bapa kami saudara. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat, kasih karunia, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin.